Ya, selamat pagi Pak Ibu. Jadi kita sekarang masuk di tutorial aplikasi update ya terkait 208. Kebetulan karena saya tidak sempat membuat apa nih ya, video khusus ya. Jadi saat ini kalau boleh gitu, kebetulan kemarin ada sesi juga diberikan kesempatan oleh Pemda Sidoarjo ya. Jadi untuk menjelaskan terkait update 208 ini apa saja, dan kebetulan di forum itu saya dapat sesi jadi bisa menjelaskan. Nah, ini adalah record dari videonya, dan terima kasih kepada Pemda Sidoarjo sudah memberikan recordnya untuk di sharing kepada penonton YouTube saya. Terima kasih. Nah, kalau saya bisa sampaikan Pak Ibu, kita tahu update-nya itu apa saja sih. Nah, gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa cek pada uh, help gitu ya, pada fitur help. Di sana ada catatan rilis ya. Nah, ini adalah list update Syskudes dari pertama kali launching sampai sekarang gitu. Apa saja sih yang sudah diupdate? Ada cukup banyak ya gitu. Jadi kita lihat bersama di sana. Nah, ada 40 update di sini yang akan saya sampaikan. Hanya saja di paparan saya ini masih 28 ya. Cuman nggak apa. Nanti kita coba cari mana yang belum ada di paparan saya. Itu saya tampilkan secara langsung gitu ya. Berhubung sesi kita hanya 2JP. Nanti kalau kita mau coba praktek dari salah satu fitur ini, kita coba ditanya jawab Bapak Ibu ya. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Oke, pertama saya udah ada checklistnya di sini. Ini adalah list-list update-nya ya. Jadi kita mulai dulu dari yang pertama gitu ya, menu file gitu ya. Penambahan fitur sembunyikan tombol pada otorisasi user menu. Nah, itu gimana sih artinya? Tuh, kita sambung sekarang di sini. Terlihat ya paparan saya ya. Ya, di sini apa Ibu? Menu file. Jadi di sini ada penambahan fitur untuk menyembunyikan tombol ya pada otorisasi user menu. Nah, ini ada di file pengaturan menu gitu ya. Nah, ini Pak Ibu, em, ini kuasanya admin ya. Jadi ini kami menerima aduan kemarin di mana bahwa ketika menu itu dibuka oleh admin, misalkan kayak membuka menu perencanaan, membuka menu penganggaran, itu masih diedit-edit datanya. Cuman ini bukan dari Sidoarjo ya, dari kabupaten yang lain. Nah, itu masih bisa diedit-edit. Nah, gimana Cap? Ingin ditutup menunya, tapi kalau ditutup menunya nggak bisa lihat isinya gitu. Nah, akhirnya dari tim pengembang memutuskan untuk membuat yang namanya fitur sembunyikan tombol. Nah, apa dampaknya sih kalau disembunyikan tombol gitu ya? Nah, ini contohnya apa, Ibu? Contohnya, nggak ada tombol tambah kan? Tombol tambah, ubah, hapus tuh nggak ada. Jadi itu apa? Saya bisa bilang manfaat atau apa ya? Nggak dampak ya, dampak dari adanya fitur ini gitu. Kalau dipakai ya sama adminnya. Jadi kalau ya ini sejenis bisa memberikan deadline sebenarnya Pak Ibu. Ketika deadline penyusunan itu sudah lewat ataupun ternyata APBD sudah diposting, ya, untuk mencegah adanya perubahan data, ya sembunyikan aja fitur apa tombol perencanaan dan penganggaran sehingga datanya nggak berubah-ubah lagi. Ya kalau desa mau ngubah ya lapor admin lah gitu ya. Pasti nanti dibukakan. Jadi setidaknya adminnya tahu kalau ada yang mau merubah gitu ya. Tapi kalau adminnya bermain gimana ya? Saya harap nggak ada istilah seperti itu ya, admin-admin bermain gitu ya. Aplikasi Siskudesnya gratis Pak. Nah, lanjut menu file di sini penambahan fitur create user desa pada pembuatan user. Nah, ini sebenarnya fitur untuk membuat user tambahan di desa ya. Jadi kalau admin ingin membuat user tambahan di desa bisa memanfaatkan fitur ini gitu. Gimana sih simulasinya gitu ya? Nah, ini saya sudah coba simulasi di SQL ini ya. Contoh file di sini saya mau masuk pengaturan user ID. Nah, di sini kalau kita lihat, saya misalkan mau buat user nih ya, create all user. Nah, grup usernya apa dia? Sikdes misalkan, atau desa aja gitu ya. Nama user misalkan kita isikan di sini kaur ren gitu ya. Nah, kaur perencanaan gitu mau bareng-bareng nih inputnya sama dengan kaur keuangan gitu kan. Sorry sebentar, grup desa kayaknya saya buat grup kaur. Kalau saya ada grup yang lain ya. Sebentar. Kita tambah dulu grup yang lain. Nah, ini bisa dibuat grupnya ya. Grup user tambah dulu. Saya misalkan mau buat grup user kaur perencanaan. Kaur perencanaan. Kita tambah aja, sorry, kita buat create all user. Nah, kita pilih grup usernya yang kaur perencanaan, nama user kaur ren, gitu ya, atau R-nya besar satunya.
password, nah 1234566 gitu. Create user. Oh, huruf dan angka, oke. Ren 123. Jadi, semua desa yang ada di kode Sidoarjo nih, semua desa di Sidoarjo nih sekarang sudah punya user Kaur perencanaan. Cuma fitur ini bisa dipakai kalau kalau ya offline bisa juga sih, tapi kan langsung berdampaknya itu online ya, langsung bisa dipakai gitu. Yang mana kalau kita lihat juga dia langsung sudah terkoneksi ke desa masing-masing sesuai kode depannya. Jadi usernya akan jadi 00 Bapak apa kode desa baru diikuti kauren. Passwordnya ya tadi yang kita buat. Jadi sama semua ya, REN 123 gitu. Terus untuk memastikan itu menunya apa saja, ya kita buat di ini ya di pengaturan menu ya. Nah, ini bisa pakai grup. Nah, otorisasi menu per grup. Kita pilihlah grup Kaur Perencanaan. Ya udah, centang aja. Kira-kira Kaur Perencanaan bisa ngerjain apa? Ya berarti perencanaan aja kan gitu ya. Kalau mau dia penganggaran bisa nggak? Bisa aja bagi-bagi sama Kaur Keuangan gitu kan. Nah, tahu usaha enggak, ya udah pelaporan sisanya kan gitu ya. Data umum desa boleh juga. Sembunyikan tombol dimatikan ya. Kalau kita nggak bisa nginput ya. Lanjut sudah otoritas menu. Nah, maka semua user kaur perencanaan sudah bisa untuk bareng nih, sudah bisa kerja sama sama kaur keuangan input RAB-nya sehingga RAB-nya bisa lebih cepat dikerjakan, bisa lebih cepat diposting gitu. Jadi bisa ngerjakan APBDes berdua nih Pak Ibu di desa gitu ya. Kemarin kan keluhan admin tuh kalau mau nambah user untuk kaur kasih yang lain lama ya nambah satu-satu 318 desa ya udah sekarang sudah dibuatkan fitur ini silakan mau dimanfaatkan atau tidak gitu ya oke lanjut kita masuk ke menu selanjutnya ini saya tandai dulu di list kita biar nggak lupa nah, jadi yang belum ada di sini ya itu yang saya jelaskan lagi nanti nomor nomor tiga yaitu sortir pada pencarian user nah jadi misalkan sekarang kalau bingung nih saya mau cari user desa apa ya, user desa kemarin user desa mana gitu desa perencanaan ya tinggal dicari aja ya nah itu. Oh ini user desa perencanaan atau ternyata user adminnya mana ya? Nah, ketik aja admin, oh, gitu ya. Oh ternyata ada user BPKP dan Kemendagri itu dibayarin aja ya. Itu emang user kami itu. Jadi kalau Pak Ibu secara selaku admin lupa password, kami bisa join, kami bisa login. Nah ini ya jadi udah banyak. Misalkan mau cari user desa mana gitu, itu bisa dipakai tombol pencarian ini ya. Sudah ada banyak. Bisa disortir dari tiap keterangan ataupun langsung dicari di sini. Oke itu singkat sedikit. Nomor 4 penambahan daftar kegiatan yang masuk kategori daftar nominatif. Nah, ini jadi ini harus dicek Bapak Ibu. Coba nanti dicek di database yang sudah diterima ya. Itu ada di parameter eh, belanja operasional dan daftar nominatif ya. Nah, kalau belanja operasional ini kan sudah jelas ya sama seperti yang ada pada PP 11 2019, betul ya? Jadi apa yang ada di sana? Yang ada ya hanya siltab tunjangan Kades, perangkat, tunjangan BPD dan operasional BPD yang masuk belanja 30% kan gitu ya. Nah, lanjut kita sudah juga membuat di sini ada yang namanya daftar kegiatan nominatif. Nah, ini tapi mohon maaf, ini kami kelebihan settingnya. Jadi mohon dari admin Sidoarjo di sini kalau nggak salah Mbak Ia ya, moderator juga. Ini dihapus yang bagian insentif dan operasional RT RW seperti paparan kami ya. Jadi harus dihapuskan yang insentif RT RW ini dihapuskan supaya yang make apa yang memakai nominatif ini nanti hanya siltap tunjangan Kades, siltap tunjangan perangkat dan tunjangan BPD. Kenapa begitu? Karena kami punya sedikit tantangan di sini ketika setiap awal tahun kami ditanyakan berapa nilai siltap tiap kades dan perangkat ya. Perangkatnya bukan total perangkat gitu ya, bahkan per namanya gitu. Per kaur keuangan di desa ini berapa gitu. Kami tanyanya seperti itu ya, nggak ada datanya kan gitu ya. Nah, makanya dengan update ini, nanti konsolidasi kami di-update juga, kemungkinan awal tahun depan sudah bisa melihat gaji Bapak Ibu itu berapa sih per nama Bapak Ibu di perangkat. Nah, ada pertanyaan di sini, unsur staf dapat nggak? Nah, sementara tidak ya, karena kan yang menjadi kewajiban pemantauan ataupun yang diatur itu kan sebenarnya hanya Kepala Desa, Sekdes, dan Kaur Kasih ya, yang pada apa namanya PP ya. Nah, ini ada tambahan aja kebetulan BPD untuk mengetahui berapa sih tunjangan BPD setiap setiap jabatan ya, bahkan ada ketua, wakil ketua gitu kan. Oke, ini masih di fitur-fitur admin ya, sabar Pak Ibu. Apakah pembuatan user sudah dibatasi akses mana aja yang boleh? Ya ini tadi Bu Yuni ya, aksesnya ya udah dibatasi tadi ya. Contoh apa?
core perencanaan ya nggak mungkin dia punya akses ke penata usahaan kan gitu. Itu nanti admin yang ngatur ya. Tadi udah saya paparkan juga. Oke, lanjut penambahan inputan daftar perangkat desa. Nah, ini ya. Inilah tadi berkaitan. Jadi dengan adanya daftar nominatif tadi, kita meminta yang namanya ada data perangkat desa. Nah, ini masuk pada menu perangkat desa gitu ya. Sebentar. Ya, lanjut ya. Parameter rekening bank dan desa. Ini nanti nggak ada pilihan pilih desanya lagi ya. Langsung dia rekening, nih langsung pilih. Perangkat desa langsung pilih ini. Nah, jadi pada menu perangkat desa ini silakan untuk mengisi data dari setiap kades dan perangkatnya. Nah, jadi ke setiap kades dan perangkat itu tolong diisi. Kalau secara paparan seperti ini, akses di menu rekening, pilih perangkat desa gitu ya. Nah, silakan isikan di sini ya. Tambahkan data perangkat desa, BPD, dan juga RT RW-nya, Pak Ibu. Nah, KORKASI ini kalau boleh menempel nomornya ya. Kenapa? Karena nanti berpengaruh ke isian eh, pelaksana kegiatan anggaran. Ini kalau ini punya Bapak Ibu di desa ya, yang fitur ini punya Bapak Ibu di desa. Nomor 5 ini, penambahan input daftar perangkat desa. Ini nanti yang ngerjakan bukan admin ya. Ini Bapak Ibu yang ngerjakan. Itu ada di fitur parameter rekening bank. Nah, ini rekening bank kan udah biasa ya mengerjakannya. Yang Bapak Ibu kerjakan adalah yang perangkat desa sekarang. Nah, yang perangkat desa ini tolong misalkan nomor satunya adalah Kades, nomor dua KAUR gitu ya, KAUR keuangan, nomor tiga dan seterusnya itu KAUR perencanaan, KAUR umum hingga kasih-kasihnya. Dia nempel tuh ya kalau boleh ya, supaya nomornya nanti cakep di pelaksana kegiatan anggarannya. Ya, Bapak Ibu mengisi semua ini ya. NIPD karena belum ada ya nggak usah diisi gitu ya. Tapi kami sediakan dulu kolomnya. Mana tahu akhir tahun depan ada kebijakan apa lagi kan gitu ya. Nah, jabatan diisi, jadi jenis jabatan pilih kepala seksi, jabatannya baru diisi apa kepala seksi kah, apakah ada yang merangkap, kaur umum dan keuangan gitu ya. Jadi all in Bapak Ibu semua kerjaan desa dikerjakan satu orang. Nah, gitu. Jadi silakan diisi jabatannya. Nanti NPWP, nomor HP, kode bank, nama banknya juga, rekeningnya, siltab, tunjangan per bulan dan tunjangan lain. Apa maksudnya tunjangan lain? Pokoknya kalau Bapak Ibu ada nerima tunjangan di luar tunjangan utama. Nah, itulah kita sebutkan tunjangan lain ya. Apakah dapat uang dari tanah bengkok gitu ya tambahannya. Yang nah fokusnya sih kita di siltap per bulan dan tunjangan per bulan ini. Tolong data yang diisi di sini ini data yang benar ya karena nanti data ini akan terkoneksi ke daftar nominatif termasuk kwitansinya. Jadi data kwitansinya nanti mengambil dari sini kalau Pak Ibu pengisinya sudah benar dan itu nggak bisa diedit nanti gitu. Jadi tolong diisi di sininya sudah benar ya. Oke lanjut. Nah, ini sama aja tadi yang pada menu rekening bank perbaikan jika login user desa maka tidak perlu pilih desa lagi ya. Jelas ya tadi ya. Parameter rekening bank. Nah, nggak usah lagi pilih desa langsung aja rekening bank desa. Oke, cukup jelas. Pembiayaan dapat diinput pada RPJMDes, RKPDes. Nah, ini kalau kita lihat di paparan, kita masuk ke menu perencanaan ini ya. Perencanaan RPJMDes, RKPDes. Nanti ada visi misi dan RPJMDes kan begitu ya. Nah, maka nanti pada pilihan bidang, nah kita nambahkan ya bidang 1 sampai bidang 5. Nah, di ujung nanti ada yang namanya bidang pembiayaan gitu. Meskipun sebenarnya bukan bidang ya, ada tambahan pembiayaan di sana. Nah, jadi di sana ada pilihannya apakah Pak Ibu ada pembentukan dana cadangan, ada penyertaan modal, ada setor kembali pendapatan transfer atau ada pengeluaran pembiayaan lainnya. Itu Pak Ibu. Jadi pilih aja kode rekeningnya. Nah, lanjut, misalkan kalau kayak tahun depan misalkan masih ada ketapang seperti ini atau penyertaan modal lain ya pilih penyertaan modal di RKPDes-nya. Lanjut, isi nama kegiatannya, ya kegiatannya penyertaan modal desa namanya kan gitu ya. Atau ternyata pembentukan dana cadangan, bebas.
Nah, pelaksanaannya pilih tahun 1 sampai 8 ini kan udah tahu jelas ya. Ini mengikuti tanggal apa? Mengikuti tahun pada RPJMDes, RKP 2026 ini tahun keberapa? Lanjut, barulah diisikan di sini dana indikatifnya. Dia satu paket, volumenya berapa biayanya gitu ya dan berapa masa waktunya. Cukup sederhana, sama saja. Hanya saja nanti ya hasil akhirnya itu seperti ini. Kalau Bapak Ibu cetak, gimana sih tampilannya kalau ada pembiayaan gitu? Banyak yang nanya ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ada bidang satu, bidang dua, di ujung ada yang namanya pembiayaan pada RKPDes-nya gitu ya. Jadi bisa dikerjakan kalau memang ada pembiayaan. Oke itu Bapak Ibu, lanjut saya jelaskan lagi fitur yang lain supaya kita cukup waktunya. Nanti biar bisa tanya jawab juga. Nah, menu perencanaan dan pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan pada data umum desa dapat mengambil data dari parameter daftar perangkat desa. Nah, ini ya, saya kuningkan dulu ke bawah ini sudah kita review. Ini ada di sini ya Pak Ibu, di bagian data umum desa, pelaksana kegiatan anggaran. Ya, pelaksana kegiatan anggaran. Bapak Ibu melihat kan ya yang saya bilang tadi. Jadi kenapa harus berdekatan supaya nggak lompat seperti saya nih. Tiba-tiba satu, dua, tiga, lompat ke 5 dan 6. Kenapa? Karena di daftar perangkat tadi, Kaur kasih ini saya nggak buat nempel nomornya gitu. Saya lompati dia dengan apa ya? Kades atau BPD gitu nomor empatnya. Sehingga ya harusnya tadi dia muncul semua tuh, Kades sama BPD-nya. Dia dihapus-hapusin gitu. BPD-nya dihapuskan, yang pelaksana kegiatan anggaran hanya Kaur kasih ini saja selain Kaur keuangan gitu ya. Itu apa Ibu? Jadi datanya udah terisi otomatis nanti. Ya, kita permudah lah biar cepat inputnya ya, biar nggak mengulang-ulang lagi. Oke lanjut, di sini ada perbaikan bug saat posting. Nah ini jadi eh, ada fitur yang mempermudah admin untuk mengingatkan desa. Jadi nggak usah cek RAB desa gitu ya, untuk memastikan bahwa kita kan mewajibkan adanya namanya pendapatan bunga bank ya, pendapatan bunga bank, biaya admin bank dan pajak bunga bunga bank. Nanti pada bagian bawah ini akan muncul tulisan gitu, kodenya ini sudah diinput atau tidak. Dan dia berwarna hijau kalau sudah dan berwarna merah kalau belum ya. Tuh, saya rasa cukup jelas. Nomor 10, otomatis rincian akun input Silpa ya. Apa maksudnya? Ini saya paparan aja. Nah, jadi maksudnya adalah Bapak Ibu, ini untuk desa ya. Jadi kalau misalkan Pak Ibu menyusun apa namanya? APBDes kan input Silpa ya di perencanaannya di pembiayaan satu. Nah, ada Silpa tahun sebelumnya kan jelas ini mudah ya, tambah pilih akun Silpa muncul di Silpanya. Biasanya ada alasan di desa. Saya tapi kayaknya bukan Sidoarjo ya. Desa lain kali ya. Nah, biasanya ada alasan bahwa lupa menganggar, oh ada silpa bunga bank ya, oh ada silpa PADES ya. Nah, itulah jadinya untuk mempermudah Bapak Ibu, semua jenis silpa itu akan terisi otomatis ya. Silpa pendapatan desa, silpa alokasi, kita isikan semua uraiannya. Yang perlu Bapak Ibu lakukan hanyalah tinggal sekarang mendata harga apa jumlahnya aja pada harga satuan gitu Bapak Ibu ya. Itu yang Bapak Ibu lakukan karena semuanya udah ada gitu. Udah dibantu ketikkan gitu. Jadi itu ya, sudah dipermudah. Menu penganggaran. Nah, untuk posting APBDes, user level supervisor melakukan posting. Nah, ya, oke. Nomor 11 ini sepertinya tidak ada di paparan ya. Jadi kita jelaskan saja. Jadi nanti pada bagian kunci posting ini ya. Sekarang kecamatan tidak bisa membuka kunci posting ya. Karena kami menerima banyak aduan juga. Ada permainan. Ya bukan di Sidoarjo lagi ya. Jadi tolong Bapak Ibu di kecamatan di Sidoarjo jangan menatap saya seperti menuduh gitu ya. Enggak. Ini kami menerima aduan bahwa kecamatan seringkali membuka posting tanpa pengetahuan admin gitu ya. Jadi kami kembalikan saja. Nanti untuk user level kecamatan yaitu supervisor ya. Di pengaturan user kan ada tiga tingkatan ya. Operator, supervisor, dan administrator. Nah, jadi eh, yang bisa buka kunci posting hanyalah administrator. Gitu. Tapi kalau admin buatin user kecamatan dengan level administrator apa bisa? Ya bisa aja berarti gitu. Jadinya adminnya ada banyak gitu. Kesannya seperti itu. Tapi selama dia levelnya adalah supervisor, maka
kunci posting tidak bisa dibuka oleh supervisor. Yang bisa hanyalah administrator gitu ya. Silakan kalau memang Sidoarjo ternyata ingin dibantu oleh kecamatan karena kecamatannya selama ini bekerja dengan baik, ya berarti diberikan aja user administrator gitu ya. Tingkatannya diganti dari supervisor jadi administrator juga. Mungkin itu ya. Oke, menu penata usahaan. Penambahan pengendalian data anggaran kas pada saat membuat SPP diatur di tool setting konfigurasi. Nah, ini maksudnya ya. Di tool setting konfigurasi ada tambahan yang namanya realisasi kunci anggaran kas. Yang mana itu namanya berarti em, Bapak Ibu Desa ketika membuat SPP, maka kalau fitur ini diaktifkan, maka Bapak Ibu wajib membuat yang namanya RAK dulu, rencana anggaran kas. Yang mana misalkan kalau Pak Ibu buat rencana anggaran kasnya belanjanya di Februari, kalau Pak Ibu buat SPP-nya di Januari, itu tidak bisa. Jadi dia benar-benar mengikuti rencana anggaran kas yang sudah dibuat. Tapi kalau pendapatan gimana? Ya bisa lebih gitu. Misalkan Bapak Ibu rencanakan pendapatan di Februari, Januari masuk ya nggak apa-apa gitu. Nah, jadi agak pilih-pilih emang aplikasinya nih. Kalau pendapatan boleh lebih dulu, tapi kalau belanja nggak. Dia nggak boleh lebih dulu dari kapan Bapak Ibu merencanakan mau belanja itu sebenarnya. Gitu. Tapi kalau ada kebencanaan gimana Pak? Ya itu bisa diatur ya, diubah aja lagi RAK-nya gitu. Oke itu Pak Ibu ya. Kalau mau dipakai fiturnya ya seperti itu. Ini untuk apa ya, mengupayakan desa tertib membuat RAK termasuk nanti terkait apa jumlah uang yang dibelanjakannya. Jadi tertib gitu. Nah contohnya gimana? Nah ini contohnya misal kita buat RAK di bulan April ya, ada uangnya masuk. Nah, kalau misalkan kita buat penerimaan banknya di Januari, bisa-bisa aja gitu. Itu contohnya pendapatan. Tapi kalau belanja, nah ini belanja kita buat di April 2.400.000 di RAK-nya. Ya ketika belanja di bulan Januari, bagaimana tampilannya? Kosong dia ya, maka nilai pagunya kosong. Karena dia melihat dari RAK yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, contohnya yang gini, kalau mau maksain ya tetap nggak bisa di aplikasinya. Nah lanjut, tapi kalau misalkan dibuat Mei gimana? Bisa kalau dia agak telat ya masih bisa diampuni gitu ya kalau telat. Tapi kalau dia lebih dulu nggak bisa Pak Ibu gitu. Jadi ya mungkin kalau telat banyak faktornya gitu ya. Oke itu sedikit terkait menu RAK ini. Ini bisa dipakai atau tidak itu di awal tahun. Tidak bisa diaktifkan di pertengahan. Misalkan Pak Ibu sudah ada yang realisasi desanya nih, saya mau tertib deh, saya mau aktifkan fiturnya. Nah itu malah merusak database ya. Malah kacau nanti aplikasinya. Tolong jangan diaktifkan di pertengahan. Disepakati dulu antara admin dengan kecamatan apakah fitur itu mau dipakai atau tidak gitu ya. Lanjut, penambahan fitur penutupan kas bulanan di mutasi kas. Nah, jadi kalau kita akses di sini penatausahaan mutasi kas, maka desa wajib melakukan yang namanya tutup buku setiap bulan. Ingat Pak Ibu, kewajiban keuangan setiap tanggal 10 bulan selanjutnya itu adalah melaporkan BKU dan buku pembantu bank ya ke kepala desa tapi melalui sekretaris kan untuk diverifikasi dulu. Nah, jadi fitur ini sebenarnya untuk mengakomodir hal tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu belum, iya, jadi Bapak Ibu di desa wajib melakukan tutup buku setiap bulannya, yaitu di bulan selanjutnya gitu ya. Misalkan sekarang sudah nanti bulan Februari, ya tutup kas bulan Januari gitu ya. Apa dampaknya? Maka dampaknya kalau kita lihat Bapak Ibu tidak bisa membuat yang namanya transaksi tambahan lagi karena sudah ditutup buku gitu. Nah, itu memang benar sebenarnya karena kenapa? Karena transaksi di bank atau di Siskudes di buku pembantu bank itu harus sama persis dengan rekening koran yang ada di rekening pemerintah desa. Misalkan Pak Ibu sekarang cetak nih rekening koran dari Bank Jatimnya. Di bulan Januari belanjanya sudah ada di sana semua, tapi ada perbedaan dengan buku pembantu bank di Siskeudes. Nah, inilah yang biasanya menjadi temuan administrasi. Kenapa bisa beda antara bukti transfer di Siskudes bulannya ada transaksi apa aja di buku pembantu bank dengan yang di rekening korannya gitu Pak Ibu ya. Jadi ini fitur yang baik. Jadi saran saya ini diwajibkan di desa setiap bulan untuk menutup eh, bukunya gitu. Jadi kalau memang ada yang protes kita diskusi aja gitu Pak Ibu ya. Kalau ada yang protes di sini, kenapa wajib tutup buku ini Pak? Padahal kan kami ada transaksi susulan. Kayaknya nggak ada transaksi yang sekarang di Desember
apa namanya kerjakan di April gitu ya, nggak mungkin juga jauh sejauh itu gitu. Ya, kalau kecuali Pak Ibu nggak nginput aja gitu di Siskudesnya ya. Nah, ini tolong dimanfaatkan. Nah, apa dampaknya gitu ya? Dampaknya adalah semua transaksi, tidak hanya SPP ya. Kalau kemarin kan ada namanya fitur kunci SPJ ya, yang membuat SPJ itu tidak bisa dihapus kan gitu ya. Tapi kalau nambah baru bisa gitu. Nah, kalau sekarang dengan tutup buku ini nambah baru juga tidak bisa gitu. Jadi memang sudah terkunci dan ya udah gitu. Kalau emang ada transaksi ya di bulan selanjutnya transaksinya, bukan di bulan kemarin gitu. Nah, ini juga memacu untuk tidak ada yang telat menginput di Siskudes. Jadi emang ya udah, kalau emang sudah mau bulan Januarinya habis, tolonglah input semua belanja yang sudah dilakukan di Januari. Batasnya masih ada 10 hari ya di bulan selanjutnya. Jadi kan ini apa tanggal 10 bulan selanjutnya gitu ya. Masih ada batasnya Pak Ibu 10 hari tiap bulannya. Nah, ini nanti bisa dikunci hasil penutupan kasnya itu oleh admin ya, di sana, di mana di sana ada menu namanya Tools, kunci transaksi desa. Di sana ada data pencairan yang bisa dikunci, data SPJ, dan data penutupan kas. Sehingga ya udah terkunci betul-betul dan tidak akan bergerak lagi datanya. Jadi bisa dikunci ya. Ini bisa kuncinya bisa satu-satu per desa atau sekalian satu kecamatan. Jadi kalau sekalian satu kecamatan ya pilih kecamatannya aja, desanya nggak usah dipilih. Ya udah centang apa yang mau dikunci, proses. Jadi per tanggal itu ke belakang semua akan dikunci oleh aplikasi ya. Nah, ini penambahan fitur daftar nominatif Siltap di menu SPP. Nah, ini saya perlu jelaskan dengan menggunakan aplikasi saja. Ini apa Ibu ada di menu penatausahaan sekarang. Tadi kan sudah kita atur ya kegiatan yang menggunakan daftar nominatif. Di antaranya ada Siltap dan tunjangan Kades, Siltap dan tunjangan perangkat, dan tunjangan BPD ya gitu. Ya, berarti kita setiap membuat SPP definitif, kita perlu membuat yang namanya daftar nominatif gitu Pak Ibu. Daftar nominatif itu isinya apa aja gitu. Nah, misalkan sekarang saya kasih contoh, ini contohnya ya, kemarin udah ada Siltap Kades Januari gitu. Nah, hanya saja karena saya memakai fitur RAK itu kemarin, maka kita perlu melihat dulu RAK-nya, kemarin udah dibuat apa belum gitu ya. Anggaran kas desa, belanja. Sini misalkan saya ada belanja perangkat desa, udah ngisi nggak? Oh, udah ngisi ya, jadi perangkat desa udah bisa beli belanja tiap bulannya. Oke, kita buat daftar nominatifnya sekarang. Daftar nominatif. Nah, kita buat dulu. Jenisnya apa? Siltap. Kode kegiatan, siltap perangkat ya. Tanggal, misalkan kita buat 2026 ya, Dek, ya. Oke. Misalkan di bulan Maret ya. Rapel 3 bulan gitu. Eh, kok siltap ya? Siltap perangkat desa 3 bulan ya. Kita cek isiannya dalamannya ya. Tambah, ya udah pilih bulan 1. Namanya ada siapa aja. Sekdes misalkan dulu ya, Sekdes. Uraian ini perlu diisi juga karena nanti kayak kalau nggak salah dia connect ke kwitansi ya. Tapi kita lihat dulu barang-barangnya. Berarti ini adalah Siltap Sekdes Januari. Tambah lagi bulan 2. Sorry. Hmm. Sekdes lagi. Siltap Sekdes Febru. Nah, ini tambah terus ya. Ada berapa perangkat sama Sekdes? Perangkat 6 ya. Sekdes 17 ya. Berarti 21 nih Pak Ibu ngisi kayak gini terus nih. Kalau dia rapel ya. Siltap, Sekdes, Maret. Nah, contoh deh, kalau berarti kita ubah namanya nih. Jangan nominatif perangkat ya, nominatif Sekdes. Waduh, nggak bisa diubah. Oke, nggak apa, biarin. Anggaplah ini Sekdes ya. Kalau perangkat kelamaan kita nih, nggak keburu habis waktunya. Ntar kita tes lagi. Jadi gitu ya, kalau dia perangkatnya ada banyak, ya udah diulang nih 1 2 3-nya. Nah, gitu ya. Bulan 1 2 3-nya. Oke, selanjutnya nanti pada pembuatan
SPP-nya, ya kita masuk ke SPP definitif. SPP definitif, di sini kita tambah, kita buat tanggal SPP-nya, kalau nggak salah 25 tadi ya, berarti kita buat 25 juga, 03 2026. Uraian, siltab, siltab, sekdes, apel 3 bulan. Draft, daftar nominatif ya, simpan. Klik sini sekali, pilih. Nah, maka tombol titik 3 itu nggak akan muncul dia. Kalau Pak Ibu tadi pada SPP memilih daftar nominatif dia ya atau tidak, maka kita pilih DN sekarang. Nah, muncul ya, siltab. Kenapa? Nah, ini ya uraiannya harusnya siltab sekdes gitu ya. Ya udah, ini apa? Simpan, lanjut. Nah, pada kwitansi kita tekan tombol DN ini. Nah, maka dia akan langsung terload otomatis gitu Pak Ibu ya. Saya nggak ngerti juga nih kenapa tadi yang nomor 3 di atas, nomor kwitansinya jadi duluan nih. Apa karena saya main kursor tadi ya. Tapi ya udah, pokoknya gitu ya. Jadi sudah terisi otomatis dari keterangan sampai Januarinya sampai Februarinya. Ya, saya yakin tadi ya Pak Ibu ketika saya menginput daftar nominatif ada yang mengeluh ya, kok jadi makin banyak. Nah, tapi setelah Bapak Ibu lihat sekarang, oh iya kok jadi lebih mudah. Mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang ya tinggal load aja gitu. Jadi kalau misalkan ada pun apa namanya? Tadi yang rapel 3 bulan itu kan jadi nggak usah capek-capek kan input 21 kali di bagian kwitansi ya di daftar nominatifnya aja. Nah, tadi saya bilang terkait daftar perangkat ini ya, dia mengambil data dari yang daftar perangkat Bapak Ibu isi. Maka dari daftar perangkat itu harus benar ya. Jadi jangan sampai nanti ketika udah cair malah, wih salah gitu ya. Jadinya ngulang semua. Mulai dari daftar perangkat diperbaiki sampai daftar nominatifnya juga diperbaiki gitu. Oke itu ya sekilas penjelasannya. Jadi kalau cairnya gimana ya? Cairnya kayak biasa aja gitu. Cuma nanti mungkin untuk transaksi non tunai ini kita perlu ada yang namanya update API ya atau update aplikasinya. Tapi nanti 2026 kita usahakan kekejar lah Desember ini untuk non tunainya disesuaikan. Oke itu ya terkait daftar nominatif. Nah ini selanjutnya adalah penambahan fitur ekspor impor daftar nominatif. Sederhana sebenarnya ya. Ini ada di penatausahaan ekspor. Nah, ini ada daftar nominatif. Udah itu aja sebenarnya tambahannya. Kemarin kan ada banyak. Cuma sekarang karena ada daftar nominatif ya udah bisa ekspor impor juga. Oke, bukan update yang penting. Lanjut penambahan watermark ya. Draft pada report SPP 2, SPTB dan penerimaan Silpa. Nah, ini kalau saya ini pakai paparan aja, lebih mudah. Ini ada juga nanti di paparan. Tadi saya mau contoh. Kalau di paparan ini kan contohnya kalau dia nggak rapel ya. Tapi kalau rapel gimana ya? Tadi sudah saya contohkan. Nah, di sini sudah kelihatan sekarang menu penatasan penambahan fitur ekspor impor daftar nominatif. Nah, ini yang draft tadi ya. Jadi pada SPP 2 ada SPTB, ini sekarang ada tulisan draftnya. Jadi nggak bisa lagi memasukkan pencairan menggunakan uh, draft gitu ya. Apakah memang ada Pak ya? Ya kami kalau nggak menerima aduan, nggak mungkin ada fitur ini ya Pak Ibu sebenarnya itu. Jadi ada aduannya gitu. Dan bukan Sidoarjo lagi kebetulan. Ya, gitu ya. Jadi kalau Sidoarjo um, bukan hal ini yang dicurhatin gitu ya. Oke, tapi ya Pak Ibu itu ya intinya ya draftnya seperti ini. Jadi ada seperti ini dia tampilannya. Oke lanjut. Menu penata usahaan penambahan fitur XML. Nah ini mungkin apabila Pak Ibu ingin ekspor impor apa ya namanya ya bukti potong ya bukti potong dari Syskudes ke Cortex gitu ya. Jadi Bapak Ibu setelah membuat SPP tadi mau membuat bukti potong ke Cortex, nah bisa dibuat di sini ya. Jadi ada fiturnya di data entry, penatausahaan, penyetoran pajak. Nah, ada namanya fitur pembuatan XML gitu ya. Nah, saya sebenarnya masih perlu pelajari juga ini contohnya apa saja, tapi Bapak Ibu bisa tanyakan ke Cortex. Kalau Cortexnya, oh ini bisa kok dibuat pakai XML gitu, berarti bisa dibuat juga dari Syscodesnya. Intinya seperti itu, apa fiturnya ini ya. Nanti kita berkembang sambil belajar juga dengan Cortexnya. Lanjut, menu penatausahaan penambahan inputan link bukti. Nah, ini mungkin Pak Ibu beberapa kali ngeliat tadi ya, saya buka buat SPP, kok ada link bukti, buat jurnal kok ada link bukti. Nah, ini contohnya nih kalau dilihat di layar, ada link bukti, ada link bukti, ada link bukti juga di penerimaan. Apa sih ini gitu ya? Nah, ini untuk mendukung pengarsipan di desa yang lebih baik. Ternyata Siskudes ini dipakai bagus ya di desa.
Kenapa nggak kita dukung aja sekalian dengan pengarsipan yang lebih baik gitu. Contohnya pengarsipan kayak gimana? Contoh, ada bukti terima uang nih dari, atau bukan terima uang deh. Nah, kalau sekarang kita tanya, SPP 2 tahun lalu masih kesimpan nggak Pak Ibu? Nah, itu kan kadang ada yang kelupaan ya. Nah, misalkan nanti kalau Pak Ibu sudah membuat arsip di Google Drive, ini sebenarnya fiturnya opsional ya, mau dipakai atau enggak. Jadi arsip-arsipnya itu bisa diisi pada link bukti. Tapi kalau Silpa ini contohnya apa link buktinya? Ya cetakan rekening koran pada awal tahun. Nah, itu bisa diupload ke Google Drive. Google Drive-nya dibuka share-nya, dapat linknya, nah diisilah pada link bukti. Nanti kalau Pak Ibu ternyata mau cari arsipnya, ya nggak usah buka Google Drive karena sudah ada tombol yang seperti icon web ini ya. Nah, ini diklik nanti dia akan mengarah ke arsip yang sudah pernah dibuat gitu. Jadi semua bisa dari aplikasinya nih sekarang gitu ya. Jadi lebih mudah. Khususnya kalau ya cuma emang yang kurangnya adalah ini buatnya itu berarti sambil jalan ya. Kalau kwitansi ini kan berarti kwitansi toko aja yang bisa di-scan ya, bukan kwitansi yang sudah ditandatangani Kades gitu. Karena nanti kalau mau ngisi ini berarti ya dibuka dulu gitu ya SPP-nya, atau jangan dicairkan dulu gitu ketika sudah di ACC atau ditandatangani oleh Pak Kades atau Ibu Kades. Jadi maksud saya ketika dia sudah Pak Ibu buat SPP-nya selesai, tanda tangan semua kwitansi dari Siskudesnya, scan dia sekalian bukti tokonya. Nanti ketika mau mengisi pada bagian link ini ya jangan dicairkan dulu gitu, supaya bisa diedit, masukkan linknya, ketika sudah diupload baru dikunci dan dicairkan. Itu ya sedikit penegasan. Lanjut fitur 18. Nah ini sama penambahan link bukti. Nah ini nomor 19. Perbaikan report SPP 1 terkait tanggal Perdes. Ini ada di paparan. Nah, jadi dulu itu Bapak Ibu kalau cetak SPP 1, nah di bagian dengan memperhatikan peraturan desa. Nah ini memperhatikan peraturan desa. Tapi kemarin itu kalau Bapak Ibu posting perkades sebelum perubahan, maka nomornya adalah nomor perkadesnya gitu, bukan nomor perdesnya. Padahal perdesnya masih perdes awal kan. Nah sekarang sudah diperbaiki. Jadi meskipun ini perkades, maka dia tetap mengikuti nomor perdes gitu ya. Dan secara tanggal juga ya sama, kalau ketika dia tanggalnya September maka dia akan baca postingan September yang mana. Oh, kode posting 5 nomor 6, maka dia nomor 6 sudah diperbaiki sekarang ya, tidak salah lagi. Tapi nggak tahu Pak Ibu nggak apa nggak terkait masalah ini gitu ya. Lanjut, penambahan alamat penerima saat pilih nama penerima. Nah ini nggak ada sebenarnya di paparan. Jadi maksudnya itu SP apa maksudnya dari kwitansinya tadi itu adalah, sebentar, maksudnya adalah biasanya kalau kita load ya, ini masih Obintek nih ya. Nah, biasanya kalau kita masih apa namanya, kita pilih titik 3 ini, alamat nih nggak keambil kan? Nah, ntar alamatnya ini juga masuk ke sana gitu. Pak. Maksud dari update-nya itu ya, alamatnya juga masuk. Nah, perbaikan report SPJ kegiatan pada menu pembuatan SPP, apa SPJ Panjar. Nilai anggaran menyesuaikan posting terakhir pada maksimal tanggal SPJ. Nah, ini perbaikan report saja. Kemarin ada bug berarti ya, di mana nilai anggarannya ada apa? Nilai anggaran itu masih nol, tapi realisasinya ada. Nah, itu jadi sudah diperbaiki. Nah, yang selanjutnya, menu penatausahaan kalkulator pajak dipakai atau tidak. Nah, ini kadang ada yang mengeluh ya, kalkulator pajaknya katanya salah. Saya mau pakai kalkulator di Cortex saja, tapi biar bingung gimana cara matikannya. Ya, bisa Pak Ibu atur di setting konfigurasi. Jadi sekarang sudah ada pilihan mau pakai atau tidak kalkulator pajaknya. Kalau ini dimatikan, ya nggak ada kalkulator pajak di Siskudesnya itu. Itu ya. Tapi itu berlaku ke semua desa ya. Jadi voting aja tuh kalau online tuh gimana kira-kira. Kalau offline sih masih bisa disetting satu-satu gitu ya.
Lanjut nomor 23, penambahan watermark draft pada report jurnal yang belum posting. Nah, jadi kalau kita lihat pada paparan, kan sudah buat jurnal ya, dan jurnalnya ini belum diposting ya, maka akan muncul tulisan draft gitu. Karena masih coba-coba kan, kita nggak tahu ini apakah dia fix atau enggak. Nah, kemarin kita coba tambah ya. Kenapa ada fitur ini? Kembali lagi, ada keluhan gitu ya. Kalau tidak ada keluhan, kami tidak akan buat fitur ini gitu. Ada keluhan yang membuat pemalsuan jurnal ini. Mungkin ada kemarin jurnalnya dibawa ke bank, dicairkan gitu. Nah, padahal itu jurnalnya draft gitu. Jadi kita wajibkan untuk diposting. Menu pembukuan pada saldo menu awal. Perbaikan jika login user desa, maka nggak usah pilih desa lagi. Ya, sama ya. Jadi sama seperti kasus parameter bank tadi. Kalau udah loginnya user desa ya udah nggak usah pilih desa lagi, langsung aja laporan kekayaan desa. Oke, sederhana update-nya. Menu pelaporan tambahan rekapitulasi siltab dan tunjangan pada laporan penata usaha. Nah, karena kita sudah membuat yang namanya laporan siltab, sorry, daftar nominatif terkait siltab, maka di laporan penata usahaan sekarang ada yang namanya rekapitulasi, realisasi, siltab, dan tunjangan. Tadi kita udah buat ya, yang atas nama Sekdes, tapi belum dicairkan. Nah, jadi kita sudah buat yang namanya Kades saja tadi. Nah, ada muncul sini ya. Apa artinya yang 00 bertiga nih ya? Tadi sesuai dengan data perangkat ya. Yang paling atas itu siltab, nomor 2 adalah tunjangan utama, nomor 3 adalah tunjangan lain. Jadi data per desa sudah bisa dihasilkan dari Siskudes per namanya juga. Jadi nggak usah buat lagi Excel-Excelan Bapak Ibu. Nah, ini nanti datanya juga akan kita coba untuk dikonsolidasikan ya di web konsolidasi. Jadi ya tahun depan berdoa aja kalau konsolidasi ya Bapak Ibu yang berdoa. Maksudnya kami berharap pengembangannya bisa lancar sehingga nanti kita nggak ada minta lagi tuh data-data siltab dan tunjangan yang sudah cair atau belum eh, sebelum apa namanya Idul Fitri ya. Nah, tuh udah cair apa belum siltabnya nih gitu kan. Tiap tahun tuh udah 2 tahun berturut-turut nih kita ditanya gitu ya. Ya udah, berarti kita coba siapkan ini nanti Pak Ibu minta tolong melalui admin ya mungkin di Februari ya tahun depan Maret ini ya Maret udah Idul Fitri ya. Nah mungkin Januari dan Februari melaporkan konsolidasi setiap bulannya untuk mengetahui apakah siltab dan tunjangan kades perangkat udah cair apa belum. Nah itu nggak bisa bohong lagi gitu ya. Jadi kalau dulu kan masih bisa bohong. Oh udah cair Pak, padahal masih proses. Tapi kalau sekarang udah beneran nggak dia ada di Siskudes apa enggak? Nah itu aja sih. Tapi kita nggak ngejudge ya mau bohong apa enggak yang penting ada data apa yang penting datanya ada kalau kemarin sih. Oke lanjut, penambahan informasi nama kecamatan pada seluruh laporan pertanggungjawaban. Nah ini salah satu update juga yang mana kita baru ngeh juga gitu Pak Im, karena kayaknya kok 5 tahun ini ada mayem gitu nggak ada yang protes gitu ya. Contohnya laporan realisasi APBDes. Kemarin itu laporannya adalah nama KAP langsung nama desa. Nama desa langsung nama KAP, kecamatannya nggak ada. Nah, itu jadi sekarang semua laporan sudah ada tulisan kecamatannya gitu ya. Kayaknya karena ada kesulitan juga nih, banyak nanya lagi gitu. Ini kecamatan mana gitu. Kira kita tambah. Penambahan informasi nama penerima NPWP dan nomor rekening bank pada laporan register kwitansi. Nah, ini laporan di sana ada peratausahaan, di sana ada register kwitansi ya. Sekarang laporan register kwitansi tidak hanya nomor kwitansi, uraian dan jumlah, tapi berikut NPWP bank dan nomor rekening bank. Ini sih kebutuhan BPKP ya. Kami terima aduan dari BPKP. Sepertinya untuk mempermudah pemeriksaan. Jadi tolong NPWP-nya diinput dengan benar. Itu ya, NPWP-nya diinput dengan benar. Nama bank juga dan rekening banknya. Oke, lanjut. Penambahan informasi cara pembayaran tunai bank deposit pada buku kas pembantu pajak. Jadi di buku kas pembantu pajak sekarang kemarin tuh masih nyampur ya. Ini pajaknya apa bank, tunai pak. Nah, jadi sekarang udah ada keterangannya. Ini bank, ini bayar pajaknya kemarin bank, ini bayar pajaknya kemarin deposit. Jadi ya udah. Jadi maksudnya kalau kwitansi, kalau pemotongan cairnya ya, cair kwitansinya bank, cair kwitansinya bank, tapi ini bayarnya deposit gitu. Nah lagi satu belum dibayar nih 50.000. Oke, itu update-nya sederhana. Perhitungan saldo akhir bulanan pada laporan anggaran kas desa. Oke.
Itu ada di laporan tanggung jawaban kayak gini. Oh, nggak ada. Laporan pelanggaran berarti. Anggaran kas desa. Ini ada jumlah bulanannya ya. Berapa jumlah pendapatannya gitu ya. Berikut jumlah belanja bulanan. Tapi kayaknya sama nih, nggak ada perubahan nih. Nanti saya tanya lagi. Terkait penghitungan saldo akhir bulanannya. Pada laporan rencana anggaran kas desa. Oke. Lanjut. Transfer data ke Omspan, perbaikan tanggal cut-off di Microsoft Excel-nya. Jadi contohnya begini. Langsung aja kali ya, saya. Jadi kalau kita sekarang eh, ekspor data ke Omspan, kita pilih ekspor data untuk Omspan kan gitu kemarin ya. Pilih kecamatan, pilih desa. Nah, kalau misalkan mau lapor tahap satu kemarin itu semua tanggalnya berubah jadi 31 Maret gitu. Kalau ternyata kita mau lapornya di Agustus, nah, kayak ini proses saja. Nah, maka akan jadi Excel ya, di mana dia menjadi tanggal 28 bulan Agustus juga. Kemarin bugnya di sini. Cuma ini bugnya cukup menjengkelkan mungkin bagi admin di beberapa wilayah, sehingga diperbaiki. Ya, tapi namanya bug memang wajib diperbaiki ya. Oke, lanjut perubahan format teks berjalan menjadi statis dan akan refresh ketika user kembali ke halaman utama. Apa maksudnya gitu ya? Jadi sini ada fitur tools teks pesan kan gitu ya. Nah, maka admin bisa membuat yang namanya pesan ke desa gitu ya. Apakah mau seluruh desa atau per desa? Misalkan mau ke seluruh desa, ingat kerjakan APBDes deadline 25 Desember 2025. Nah, ketika ini aktif, maka desa ketika dibuka akan ada pengirim pesan ya. Nah, tiba-tiba kalau ada Kemendagri yang ngirim gimana tuh? Apalagi kalau BPKP ya, masuk ke Siskudes di Sidoarjo, tiba-tiba ngirim pesan ke desa Pak Ibu. Kami akan berkunjung ya. Mungkin, mungkin ya mungkin. Jadi pesannya itu adalah untuk mengirim pesan statis sekarang, bukan pesan berjalan. Karena ternyata dibuat pesan berjalan berat Siskudesnya ya, nggak bisa cetak laporan juga. Nah, sekarang dibuat pesannya bisa per desa atau ke seluruh desa gitu ya. Oke, itu. Lanjut di sini ada monitoring ya, mulai dari monitoring status SPP, perpajakan, monitoring progres APBDes. Nah, ini langsung aja saya blok semua nih. Nah, ini ada banyak nih, monitoring semua. Apa sih? Nah, itu fiturnya. Itu ada pada menu tools, di sana ada yang namanya monitoring. Mulai dari posting APBDes, penutupan kas, perpajakan, SPP Panjar, saldo kas, kapan login terakhir. Ini unik sih, kapan login terakhir ya. Mungkin untuk melihat siapa yang login terakhir ya. Kalau mana tahu ada kasus ada kasus penghapusan gitu di desa. Lanjut, misalkan kita lihat monitoring posting APBDes. Nah, ini contohnya ini nanti sangat bermanfaat sama admin. Kenapa? Ketika ditanya desa-desa ini posisinya sudah semuakah perubahan APBDes? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, maka admin akan melihat postingnya di sini. Kode satu ini untuk usulan APBDes, kode 2 untuk APBDes awal, 3 perubahan perkades, 4 perubahan APBDes awal, 5 perubahan APBDes kedua, dan seterusnya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan oleh pimpinan mungkin ya, desa-desa mana aja yang udah melakukan perubahan perkades. Itu Bapak Ibu, silakan cek, sorry, adminnya bisa ngecek ya. Mana saja desa yang sudah tercentang di sini kode tiganya. Nanti bisa dihitung lah. Jumlahnya juga ada di bawah nih, nah sudah dibantu ya. Jadi mungkin dari Sidoarjo dari 318, berapa yang sudah menetapkan PBDes? Nah, lihat aja di sini postingnya gitu. 500 misalkan atau 300 kurang 18.
Itu ya. Dan fitur ini juga, sorry, kalau kita klik nama desanya, maka akan terlihat langsung nomornya. Jadi nggak usah bolak-balik ke fitur ke posting APBDes ya. Ini sangat mempermudah. Jadi kalau mau print juga bisa nih. Nah, cuman saya belum ngecek apa ngetes ya. Nah, ini contohnya. Oke, jadi kelihatan ke bawah semua. Ada yang nanya, nih gitu, langsung kasih datanya gitu ya. Nggak tahu ya, ada yang nanya nggak kalau di Sidoarjo. Tapi kayaknya di wilayah lain ada yang nanya, makanya dibuat seperti itu. Nah, ini contohnya pertanyaan selanjutnya adalah ada desa-desa yang em, mana-mana saja desa yang sudah tertib melakukan penutupan kas bulanan. Mungkin jadi faktor penilaian nanti dari lomba desa atau apa. Ya, ketika ditanya, ya cek aja fitur monitoring ini. Mana yang sudah tutup kas, dia kelihatan centangnya. Contoh kayak desa penata usaha ini, saya udah kunci di April, maka akan tercentang bulan April. Ketika ada yang minta, minta dong cetakannya, cetak, kasih. Jadi kelihatan sudah ya semua di mana-mana saja desa yang sudah tertib untuk menutup kasnya. Tapi jangan hanya menutup kas ya. Setelah desa menutup kas, yang ingat yang harus dilakukan admin adalah tools dan di sini kita kunci transaksi. Misalkan saya membuat kunci semua desa di Kecamatan Latihan penutupan kasnya ya proses saja. Nah, maka sudah nggak bisa gerak lagi gitu. Sudah semua terkunci, nggak ada lagi istilah gerak datanya gitu. Kemarin nyetak segini kok sekarang nyetak segini gitu. Karena ada yang dihapus SPP yang lampau atau ada nambah lagi SPP yang lain gitu. Oke itu ya lanjut. Monitoring yang lain apa? Perpajakan. Ya, ada pemotongan dan klik kanan. Oke, itu makanya masih nol semua karena belum ada transaksi yang kita kerjakan ya. Tapi ini monitoring untuk perpajakan tiap desa ya. Jadi desa misalkan penata usahaan tadi, berapa yang udah dipotong, berapa yang di store, nah berapa pajak yang belum disetor. SPP Panjar, nah ini kelihatan juga. Jadi SPP Panjar sekarang setiap kita membuat SPP Panjar, maka misalkan desa kemarin buatnya berapa hari pencairannya. Terhitung sejak dicairkan, maka dia akan muncul di sini ya. Mana desa-desa yang sudah harus diingatkan nih. Oh, ada yang pakai panjar dan belum meng-SPJ-kan sudah 8 hari. Ini harus diingatkan karena batasnya adalah 10 hari. Kalau sudah lebih, ya itu. Jadi ada mohon diingatkan. Ini juga kalau mau diaktifkan fiturnya ke Apip boleh ya. Jadi Apipnya bisa langsung ngecek ke desa terkait fitur yang monitoring ini. Lanjut saldo kas. Ini sepertinya masih belum jalan karena belum apa ya seluruhnya di input ya. Jadi kalau seluruhnya udah di input baru dia kelihatan harusnya. Last login juga udah tadi status SPP. Nah ini ada juga SPP SPP eh, mana yang masih draft, mana yang final sudah cair ya. Berarti total SPP-nya berapa? Kelihatan di sini semua ya. Jadi kalau desa banyak yang statusnya masih draft, ya diingatkan gitu. Ini gimana nih mau dibatalin apa gimana SPP-nya? Karena kalau kita buat SPP, kalau nggak jadi cair, itu kwitansinya wajib kita nolkan ya. Kalau nggak, nanti ketika buat SPP baru, maka pagunya akan terdeteksi sudah terpakai gitu. Itulah sedikit kelemahan dari Siskudesnya. Nah, lalu ada pengembalian belanja. Mana-mana desa saja yang sudah yang melakukan pengembalian belanja. Ini kelihatan juga di sini sekarang. Ada pengembalian pembiayaan dan total pengembaliannya berapa. Sama juga ya kalau ditanya datanya bisa dicetak nggak? Cetak ya. Oke, demikian Pak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, menu data umum dipisahkan dari menu perencanaan. Ya, sederhana ya, data umum dipisah dari perencanaan. Nah, ada yang mungkin yang bertanya terkait teknis ekspor impor RKPDS. Tutorialnya udah saya siapkan kalau mau diulang, tapi kalau kita mau menyimak, jadi yang pertama perlu diinput kalau ekspor impor RKPDS adalah data umumnya diisi dulu ya. Data umum ini tadi diisi dulu, berikut pelaksana kegiatan. Nah, saya maksud pelaksana kegiatan berarti parameter perangkat harus diisi terlebih dahulu gitu. Nah, ini perangkat desa ini diisi juga dulu. Baru nanti bisa melakukan yang namanya ekspor impor RP JMDes. Kalau enggak nanti dia error biasanya. Jadi itu sih yang sering terlupakan oleh desa.
yang perlu Pak Ibu jadikan perhatian untuk melakukan ekspor impor. Sekian Pak Ibu 40 update dari Siskudes 208 ini. Silakan kita kalau mungkin ada diskusi yang ingin disampaikan, saya kalau memang bisa menjawab dengan senang hati bisa menjawab. Kalau tidak, pasti saya perlu diskusi terlebih dahulu. Demikian, kalau begitu sesinya saya kembalikan ke moderator.